diri sendiri. Itu seperti apa sih maksudnya penipuan dalam bentuk apa, kapan, dan kabarnya juga sudah masuk ke aduan kepolisiannya. Iya betul. Jadi aku jelaskan dulu ya, saudari LM ini kan dia menjual pajamas. Pajamas itu adalah baju tidur. Ya kebetulan saat itu aku ingin cepet-cepet dong membeli baju tidurnya, dan kebetulan itu salah satu baju tidur yang memang aku suka, kan produk high end. Nah kebetulan dia bilang katanya memang penjualannya kan lagi rame. Terus kebetulan ketika aku lihat kan dia alamatnya itu nggak terlalu jauh ya, jadi mungkin aku berpikir oh bisa kali di Gojek atau bisa kali dikirim cepat, karena saat itu kebetulan aku sedang butuh baju tidur tersebut. Nah akhirnya ketika aku membeli baju tidur tersebut ya, aku tanya dong resinya mana, udah dikirim atau belum, ini tuh segala macam, dan ternyata nggak dikirim-kirim sama sekali ya. Akhirnya ya udah aku notice dong, ini mau kapan dikirim, sedangkan aku udah nggak lama lagi bakalan ke KL gitu kan, ada kerjaan, aku mau pakai baju itu. Iya entar, dan yang aku nggak suka itu dia orangnya menjengkelkan ya. Sebagai pemilik usaha nih, katanya kan dia pemilik usaha, harusnya ketika aku tagih kapan dikirim ya udah dia menjelaskan dong secara detail ya kenapa bajunya nggak terkirim, kendalanya itu segala macam. Dia malah kayak bersikap mohon maaf menjengkelkan ya. Akhirnya aku ini dong notice dong ya, kalau memang lo nggak bisa ngirim baju pajamasnya ya udah gue bakalan somasi gitu, karena kembali lagi ya di sini mungkin untuk saudara-saudara kalau melihat nominalnya memang kecil ya. Kenapa aku perjuangkan LP ini? Karena ketika aku notice dia juga bersikap ya mohon maaf ya menjengkelkan, dan ketika saat itu kan aku somasi dulu sebelum membuat LP, kan ada somasi pertama kedua ya. Ketika aku somasi, alhamdulillah karena aku converse ya kan, di somasi pertama itu seketika itu viral di salah satu platform media. Ketika viral, awalnya kan aku kayak nanya-nanya dong sama lawyerku, abang apakah ini kuat, nominalnya cuma segini gitu, agak males gitu ngurusinnya. Nah ketika viral tiba-tiba ternyata banyak banget korbannya gitu. Aku sebagai manusia ya, aku lihat di sini dari segi kemanusiaannya, yang ketika ini kan masuknya bukan soal nominal, kembali lagi ya di media dimanapun atau netizen pun sendiri ketika lihat LP-nya cuma segitu gitu kan, bukan segitunya, lebih kepada korban ini banyak dan aku adalah korban ya. Aku korban dan aku membentuk barisan para korban LM yang mana sekarang jumlahnya udah lebih dari 20 ya. Sekarang logikanya ya, misalnya nih dilihat dari nominal kecil 900.000 dikali ya berapa korban-korban, itu udah angkanya udah fantastis. Apalagi kalau dilihat ya di Indonesia ini ya sekarang cari duit susah, apalagi korban dia itu UMKM ya, yang mana cari duit sedikit demi sedikit untuk ditambah-tambah nih, gimana nih supaya nih produk gue, supaya usaha gue ini ramai ketika ya si LM ini mempromosikan, dan ketika dia sudah transfer jebret nggak di tanggung jawabnya itu direalisasikan gitu. Jadi aku kasih tahu ya, korban ini nggak cuma ditipu pajamas alias baju tidur, tapi korbannya banyak banget. Salah satunya apa? Ada owner skincare yang ditipu, boleh gak bang disebutin? Nah nanti pokoknya adalah ya yang ditipu sekian. Terus juga ada owner kepiting, ada juga owner sulam alis, ada juga owner produk parfum, banyak banget gitu. Jadi ketika aku me-LP kan dia, bertaburan tuh korbannya gitu. Jadi dari segi kemanusiaan aku, ya mohon maaf ya, mungkin memang yang dilihat netizen baru segitu aja nominalnya, bukan ya. Bukan nominalnya, lebih kepada sisi kemanusiaan aku, gimana caranya aku ya ingin memberantas kasus penipuan ini. Tapi kata-kata menjengkelkan dari desain itu seperti apa? Mungkin nggak seperti kamu. Iya. Kamu boleh dibuking nggak? Mungkin atau ada kata-kata kasar atau seperti apa gitu? Iya, jadi ketika gini ya, mohon maaf ya, dia kan masuknya udah terduga ya, intinya dia di sini udah mencoba untuk tipu-tipu ya kan, karena dia bilangnya dikirim nanti, iya entar kan, kesel dong. Nah dia malah mohon maaf ya kayak menjelek-jelekan aku, terus juga kayak di situ ada kayak pengancaman, terus juga dia nggak tahu yang buat grup ini dia atau temannya atau apa. Di sini tuh ada juga grup pemulihan itu. Jadi memang nggak ini ya, memang ini kan udah masuknya udah kayak menjatuhkan mental
gitu. Untungnya salah satu korbannya, ya aku kan korbannya juga nih, ya di garis bawah ya. Salah satu korbannya itu mempunyai mental yang strong. Jadi aku nggak peduli mau dia ngata-ngatain atau apa ya, nggak apa-apa kita buktikan aja nanti ya di LPku ini. Kak, dengan nominasi itu kan bisa dibilang 900 kalau misalnya dia berhasil membayar 900 atau bahkan lebih biar masalah ini selesai, gimana? Kalau aku kembali lagi ya, dari awal kan sudah ada ya, somasi pertama, kedua, mungkin saat di somasi pertama, kedua dia ada itikat dan mohon maaf, dia mempunyai sikap dan sifat yang sopan, tidak menjengkelkan, mungkin aku nggak akan pernah naikin ini LP. Tapi kan mohon maaf, dianya nggak ada yang namanya sopan santun, adab nggak ada, terus juga dia bersikap ya seperti yang pada umumnya lah ya di TV-TV soan gitu, ya udah naikin aja. Kebetulan banyak juga kok korbannya, nggak usah ada, memang di sini nggak ada damai-damai karena maksudnya ini udah unsurnya udah penipuan. Berarti dari 20 korban, lebih dari 20 korban itu total kerugiannya, total semua itu berapa? Kalau untuk diakumulasikan aku nggak mengakumulasikan keseluruhan, lebih kepada banyak yang kayak aku ditipu sekian, ditipu sekian dan dia nih aku kasih tahu dengan naiknya kasus ini, naiknya LP ya dari yang tadinya somasi LP sekarang alhamdulillah sudah naik sidik. Dia ini agak picik. Piciknya apa? Piciknya apa? Dia seolah-olah nih yang korbannya ketika kasus ini naik beberapa korbannya ada yang di refund gitu, ada yang di refund seolah-olah nih korbannya yang vokal dianggap bohong gitu, halu gitu. Tapi kalau pas ada yang bilang ke aku udah bukti segini-segini, yang menyertakan bukti juga nggak sih atau Iya. apa aja? Ya, karena kembali lagi ya, aku kan didukung sama kuasa hukum ya. Aku sebelum membuat grup barisan para korban ini, aku tanya ke abangku, abang gimana nih aku membuat grup gini-gini karena korban banyak. Ya, lawyer aku menginformasikan kalau mau masuk grup minimal memberikan KTP ya, kronologis yang jelas, bukti transfer ya, pokoknya selengkap mungkin lah. Kayak misalnya kalian membuat LP ke kepolisian gitu, jadi yang mana grup tersebut ini nggak ada yang namanya bohong-bohong, tipu-tipu juga. Boleh dilanjutkan Bang, untuk LP-nya sendiri sudah masuk LP dan katanya tadi sudah masuk sidik ya. Gimana Dari Bang? awal dulu ya berarti ya. Jadi saya waktu itu LP itu tanggal 18 Juli 2025. Ya kan 18 Juli 2025 waktu itu laporannya 378 tuh sebelum RUU KUHP waktu itu 2025 di Polda Metro Jaya. Habis itu limpah ke Polres ya kan. Nah 10 November itu sprindik, 10 November 2025 bukan lagi 378, bukan cuma 378 aja, tapi sudah berkembang lagi ke pasal 28 ayat 1 UU ITE gitu loh. Dan tanggal 30 April 2026 itu berarti disidik ya, kan disidik tuh. 30 April kemarin ini ada surat dari kuasa hukumnya saudari LM 17 April, ini kan ada nih perihal permohonan RG gitu loh. Makanya hari Kamis tanggal 30 April Dewi dan saya ke Polres atas undangan penyidik ternyata tidak datang untuk hadir aktif. Tadi kan kalau Mbak bilang kan 900.000 kalau misalnya mau dibayar gimana kan? Nah kesempatannya kan ini kemarin ternyata tidak datang gitu loh. Terus selesai. Sekarang ya ke tahap selanjutnya kalau dari sini kan dari unsur dan dari alat bukti ke pasal 28. Nah mudah-mudahan nanti setelah gelar TSK-nya ya naik gitu. Kak, kemarin saya sempat dengar wawancara kakak yang bilang pengiriman itu bukan sesuai dengan pengiriman surat dari pihak polisi, tidak sesuai dengan alamat rumah. Nah itu yang dicantumkan itu alamat rumah siapa? Alamat rumahnya siapa? Oh yang ini Bang, yang dia ngasih katanya alamat. Bukan. Itu alamat rumah siapa? Nah jadi gini, kenapa aku bisa meyakinkan itu alamat terduga si LM, karena kan kebetulan aku kan pernah memberikan produk juga pada dia ya. Nah ketika aku minta alamatnya mana, dia ngasih jebret ini alamatnya. Terus juga korban-korban juga ngasih alamatnya nih, mana Kak aku juga mau endorse kamu. Atau kan di dalam grup tersebut kan banyak nih para korban-korban yang memang ada yang online shop, ada yang ini. Terus kebetulan si LM juga memberikan alamat itu. Nah itu alamat rumah siapa kan? Ada bukan alamat rumah sama Dana langsung. Nah coba dikasih tahu Bang, yang
alamat itu loh yang dikirimin surat dari tersebut. kepolisian. Kalau kemarin dari penyidik, ya kan, kalau dicek, ini kan kita kan laporan itu kan berdasarkan bikin laporan berdasarkan alamat kan gitu loh. Tapi jadi bang ini kok nggak ada dikirim ternyata nggak ada gitu loh di situ loh, kita nggak tahu. Tapi Gitu kan. rumahnya ada. Oh nggak tahu itu kemarin kan dia dari apa namanya surat panggilan itu kan polisi, coba tanya sama polisi. Pemalsuan data juga nggak bakal itu. Pemalsuan data, Pemalsuan data. pemalsuan data maksudnya pemalsuan data gimana? Ya siapa tahu itu alamat yang dimasukin alamat rumah orang lain. Gue kurang tahu. Kalau itu kalau pemalsuan data untuk masalah alamat ya selama nggak ada yang melaporkan ya nggak ada ini. Bermasalah kalau itu kan kemarin kita bikin laporan alamat. Jadi gini loh, bikin laporan kronologisnya, alat buktinya, habis itu identitas, di itu alamatnya mana ya, kebetulan alamat yang kemarin untuk apa yang kita ketahui itu ya. Yang ternyata dari penyidik bilang itu karena katanya nggak ada rumahnya di situ, kosong katanya. Tahu. Jadi sampai detik ini sudah ada komunikasi belum sama LM-nya seperti apa? Karena kan ini sudah masuk penyidikan gitu kan. Sudah ada komunikasi belum sih Mbak sampai detik hari ini? Sejujurnya aku sudah menutup rapat komunikasi karena kembali lagi ya, ketika dia menjengkelkan dan ketika dia tidak ada itikat ya, bahkan sampai saat ini ya sebelum aku EPK tuh dia udah memblok Instagram aku gitu. Jadi untuk apa aku komunikasi sementara aku sudah menyerahkan semuanya ke kepolisian gitu. Tapi kan sejauh ini respon dari pihak LMS sendiri itu kayak gimana? Apa ada respon ke kakaknya atau gimana? Responnya ya iya, dia setiap live selalu bilang katanya korban ini bohong, cuma ingin pansos, gak usah percaya gitu. Bahkan kayak dia agak serang-serang, nggak tahu ya, serang-serang katanya sih mulai serang, nggak tahu serang apa. Tapi sudah nyinggung soal ancaman itu, ancaman seperti apa yang dari LM. Kan tadi nyinggung soal adanya ancaman juga, itu ancaman seperti apa? Ancaman itu ini yang di rekaman bisa lihat di ya. Nah, awal-awal Jadi gini, waktu kasus ini kemarin ya, itu kan ada Wulan itu ditarik ke grup, ke sebuah grup yang kita nggak tahu isinya siapa. Wulan keluar, habis itu ini dibilangnya itu grup para korban Lisa, gitu loh. Nah habis itu saya lah masuk ke grup itu, ya kan. Nah di grup itu ada voice note. Saya nggak tahu nih, bisa nggak dicek? Mau diinin suara Lisa yang kemarin? Suaranya Lisa. Iya. Cek aja. Korbannya juga banyak diancam-ancam. Oke. Ini tapi saya udah jauh ya. Kayak begini nih. Apa? Masih korban Lisa. Yang mati yang gitu aja, yang ada tuh di Instagram. Oh, ntar Kalau gue ini masih susah mati, ya masih kok ada. Coba. Jadi ada di Instagram dong. Kalau gue berkasus kan gitu, ya kan? Ini bukan. Oh iya. Ini kayak gini. Dari dulu gua mana-mana aja bukan cuma karena gua nggak jelek hati kayak bego. Lagi baju orang, terlalu baju orang udah setahun. Tapi nyumpah-nyumpahin orang baju orang, baju orang sekarang hati lo di sel. Nah, gitu maksudnya. Adalah kata-katanya dia, masih yang korban saksi di mana sebelumnya? Oh tidak ada dong. Nama grupnya. Korban bisa. Coba sini HP gue yang hitam. Yang grupnya masih ada si N. Mungkin yang mati tadi boleh diputar sekali. Iya, emang itu benar. Itu kan sebenarnya nggak boleh pengancaman. Boleh diputar sekali. Kalau bukan, itu aja. Banyak. Dia voice note-nya, cuma nanti akan kita isi. Jelasin aja kan, Bang, nanti kan. Jelasin ini ada banyak voice note-nya bisa gitu. Iya, voice note-nya sama bangsa. Ya banyak voice note. Ada voice note Lisa, tapi nggak tahu ya ini suara Lisa atau bukan. Apa suara Rai saya nggak tahu. Tapi kalau kita dengar dari suaranya kan, ini itu suaranya Lisa gitu loh. Dan itu ada banyak. Ada juga kata-kata kotornya dia juga gitu loh. Terhadap ya. Itu dia makanya. Dulu saya cari dulu. Udah lama soal itu.
Bukan gitu. Kalau gue bersurat balik, lu semua mati semua. Ya, dia bulan mati. Lu kok deh. Nah, ya kan? Kayak gini. Ulang deh, Mbak. Ya. Untung apa-apa gue. Kalau gue bersurat balik, lu semua mati semua. Ya, dia bulan mati. Lu kok udah bilang kalau lu bela lain yang salah. Kalau mau bela klien nih yang macam kita orang, ya, gue itu nggak sibuk melawan Deul, gue sibuk melawan RK. Asal lu udah tahu, sesibuk apa gue, jadi pas tuh LP datang nanti gue sobek-sobek yang ada, coba aja, ayo berproses, ya. Gue tahu kok temennya si Dewa udah pernah sempat minta damai ke gue yang nggak mau. Kenapa? Karena dia terlalu iblis, tau gak? Terlalu jahat. Gue bisa loh sekejap, gue bisa ngerusak usaha dia, karena dia juga udah ngerusak usaha gue, ya. Oh. Itu Tapi ada ada potensi pengembangan kasusnya bisa masuk ke pasal pengancaman pasal 29 berarti. Kalau Pengembangan kasusnya. pengembangan kasus, Iya. kalau pengembangan kasus malah kalau ini ke UITE. Kalau yang sekarang ya, laporan sekarang kan tadi 378 penipuan biasa. Nah sekarang pengembangannya malah dari kondisi pengembangannya ke pasal 28 gitu loh. Pasal 28 undang-undang ITE. Kalau pengancaman ya itu kan mesti lebih lanjut lagi. Itu kan mesti bener nggak suaranya si Lisa atau bukan gitu loh. Kalau didengar sih bisa AI bisa apa kita nggak tahu. Mbak, kalau boleh tahu kenal Lisa itu di mana sih, Mbak, awalnya? Kenal Lisa itu sampai akhirnya kamu mau membeli usahanya dia gitu dengan harga baju cuma 4 jam sama dia gitu. Jadi awal kenal si LM ini, ya sebenarnya aku nggak kenal dia, aku lebih kepada aku ngelihat dia seliweran aja karena perkara kasus yang sebelumnya bersama RK. Nah, habis itu ya udahlah, dia kan karena naik viral gitu, akhirnya adalah salah satu temanku. Jadi aku mau punya teman, nah dulu temanku ini aku jadikan brand ambassador salah satu produkku, ya. Nah akhirnya udah selesai kontrak, dan ini temanku tiba-tiba waktu itu aku ingat banget, aku datang ke salah satu klinik, terus dia nelfon aku, dek, gini, si Lisa gini. Ini aku gini, Lisa yang mana? Gitu, telepon deh, akhirnya dia telepon, ini Lisa yang lagi berkasus sama Eka, kenapa? Gitu, intinya dia mau minjem duit. Ya, meminjam duit sama aku karena di rumahnya ini lagi ada, pokoknya lagi ada banyak inilah ya, banyak orang, dia butuh uang gitu yang sangat cepat. Ketika aku bilang, gimana nanti kalau dia nggak balikin gimana, karena kan aku nggak kenal sama dia ya kan, even menurut temanku dia lagi bekas lagi ini lagi, tapi kalau nggak kenal gimana ya kan. Jadi aku saat itu nanya sama temanku, terus kata temanku lah, kalau nggak kenal nanti lu viralin aja, nggak mungkin dia berani gitu kan, nggak mungkin dia berani nggak membayar karena dia lagi naik ya kan, namanya orang lagi naik ya kan, lagi di endorse ya kan, ya malu juga dia kalau hanya nominal segini ya kan temenku bilang nominal segini dia minjemnya only 10 juta ya kan, tapi dinaikin. Oh ya udah, kebetulan aku lihat di situ, oh benar juga sih, karena kan yang kita lihat memang saat dia muncul di televisi kan aku pikir memang dia bisa membayar karena kan nominalnya segitu gitu. Oh ya udah, oke, gue mau minjemin asal kita buat grup gitu. Buat grup itu isinya cewek-cewek bermental baja, itu isinya ada aku, ada si temennya itu yang penghubung ya, terus si LM ini gitu. Berarti kan ada ancaman juga dia mati loh gitu kan ya. Nah dirimu sendiri seperti apa, Mbak? Menyikapi ancaman itu gitu. Dan abang ini prosesnya akan ada panggilan atau pemeriksaan atau BAP atau seperti apa, Bang? Oh sekarang prosesnya sekarang udah di ujung. Di ujung itu sekarang udah mau gelar karena panggilan dia udah loh. Panggilan dia pas panggilan dia kemarin itu kita kayak kan SP2HP kan, SP2HP kan kita kan, SP2HP kita tuh panggilan Lisa kan gitu loh. Sampai ada dua kali panggilan. Nah, tapi terakhir sudah panggilan sudah terjadi. Lisa sudah datang ke Polres tapi ngumpet. Katanya begitu, ngumpet dia datang. Ya kan. Kalau boleh tahu, Mbak, terakhir ini mungkin dari saya, totalnya berapa, Mbak, dari orang-orang chat itu semua di grup itu, total dari kerugian yang dia keluarkan uang untuk membeli pajamas itu? Oh, kalau untuk pajamas sih aku nggak bisa menyimpulkan itu keseluruhan berapa, karena kan yang ditipu itu nggak cuma pajamas
Karena ada kayak contohnya ada owner, salah satu skincare dia kemarin kurang lebih ditipunya adalah ya, nanti aku bisa lampirkan lebih kepada kalau kayak gini kan, ini Kak, di grup tersebut itu semenjak kasusnya naik ya adalah pelan-pelan yang dia refund gitu. Jadi intinya dengan alhamdulillah aku melaporkan dia dan kasusnya naik, dia agak ngeri sedap juga gitu. Jadi pelan-pelan ada yang di refund, tapi dia agak jengkel lagi gitu. Dia refund tapi dia berpikir seakan-akan setelah dia merefund yang kecil-kecil, dia kayak seakan-akan nih korban yang belum dia refund tuh kayak bohong gitu. Berarti penegasan lagi Bang, di Polresnya sekarang sudah masuk penyidikan ya Bang? Sudah masuk penyidikan, sudah ada panggilan kemarin untuk RG. Sekarang karena RG deadlock, tinggal tunggu apakah penetapan tersangkanya. Berarti belum ada penetapan tersangka di Bang? Kita lihat dulu Pak. Kalau dia dari sini sih harusnya ya. Ini kan kayak 378, habis itu bisa berkembang ke pasal 28, itu kan berarti kan dari polisi pasal gelitik kan. Nah sekarang pasal 28-nya nih yang bahaya, karena 6 tahun dan denda 1 miliar, pasal 45A gitu loh, bukan masalah 900.000 lagi, masalah peristiwa pidananya kan. Kalau pihak sebelah juga sudah mempersiapkan langkah hukum, berarti bisa dibilang sudah akan mempersiapkan laporan, karena dia bilang segala bentuk apapun fitnah yang sudah diproses dalam hukum karena tidak ada data dan bukti-bukti yang valid. Mungkin dari pihak Bapak dan Ibu bagaimana? Setiap orang di Republik ini kan punya hak untuk melapor. Silakan. Fitnah katanya gitu loh. Kalau bilang fitnah, ini bisa masuk. Oke. Kalau ini jelas, udah. Nanti disebut aja penelitian. Ya, ini jelas nih. Kalau misalnya dibilang dia fitnah, ini ada nota surat kuasa hukum saudari Lisa Mariana Pasway, ini kop suratnya Polres kan, tanggal 17 April 2006 perihal permohonan restoratif justice. Jadi bagaimana sampai ke proses ini, kalau dia bilang fitnah, tidak ada alat bukti. Kalau kita ngomong muar-muar, ya kan? Nah ini kan udah masuk nih. Ini Cara kita kan susun dulu kan. Cacat dari para korban ya, alhamdulillah ketika ini nih korbannya juga udah dongkol. Sekarang mana ada fitnah, sementara untuk masuk ke grup korban itu nggak sembarangan ya. Bukti kalau dibilang buktinya apa namanya? Bukti transfer, KTP, gitu. Jadi nggak sembarangan untuk masuk ke grup korban ini. Buktinya tidak valid, nah ini dijadikan bukti untuk laporan kemarin ada transfer 11.000 melalui media Instagramnya dia. Kalian ini nggak tahu nih, itu bisa bukan, coba cek. Ini produk bisa bukan, produk LM bukan, LM Fiber bisa apa orang lain, gitu loh, ya kan. Dari sini, atau elektronik dan sudah mentransfer barangnya kan, masuk pasal 28, 45, 6 tahun maksimal dan denda 1 miliar. Tadi kita 378 biasa aja kok, paling dipiring kan kalau sesuai perma. Nah di aku untuk laporan yang ini sendiri itu kan kalau dari Dewi sendiri 900, habis itu ada lagi saksi korban, ada 4 saksi korban, jadi totalnya 2.777.500 untuk satu laporan ini. Kenapa cuma 4 orang? Ada banyak lah kok, banyak kok orang-orang korban banyak. Karena rata-rata kan wanita, perempuan, ini untuk masalah pajama saja. Ternyata ada yang lain kayak masalah endorse ya, endorse, dan itu ada lagi kalau total yang lain, ini Pak ngomong kayak semua bukti-bukti udah ada semua gitu loh. Tapi sekarang masalahnya kata yang perempuan yang kemarin dari tim berapa ya? 20 juta itu. Yang masukin. Ya. Tapi kan perempuan ini kan kalau dia ini suka ada di komentar itu begini loh, lu baru gue hilang 50 juta kemarin nggak apa-apa, lu 20 juta masih jadi masalah. Nah itu maksudnya tuh mungkin bully-bullyan kayak gitu yang makanya sekarang orang ini ada dia nggak usah laporan. Makanya dengan Ibu Dewi melapor 900.000 aja itu masih bisa diterima kok. Jadi di Republik ini nggak ada urusan mau 900.000 kayak 200.000 kayak, kalau unsur masuk lapor aja nggak masalah. Kalau 900.000 untuk 10 orang 9 juta juga, jadi mata pencaharian juga dong, gitu. Jadi udah jadi nggak usah takut kok sekarang. Apalagi sekarang lebih susah nih, ya kan? Iya. Susah. Jadi uang 100.000 itu jangan kita remehin sekarang. 100.000 tuh bisa untuk makan kan gitu loh. Bang, yang ngajuin restoratif justice itu siapa? Nah nih, ini dikasih aja deh, mana nih? Yang mengajukan ya, mengajukan
Surat dari kuasa hukum Saudari Lisa Mariana Palasle Julkandar tertanggal 17 April 2026 perihal permohonan RG. Dia yang mengajukan tapi dia yang nggak datang. Dia yang mengajukannya tidak jadi datang. deadlock ya. Iya, gitu. Makasih Bang. Ya.